Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu ya, meskipun secara online, hanya via live streaming, yaitu Gus Izzuddin Abdurrahim. Perkenalkan, beliau adalah salah satu santri kritis dalam Bukan santri persoalan ya. nasab. Ya, beliau sangat mendukung tesis Kiai Haji Imam. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang beberapa hal ya. Judulnya ini khususnya secara judulnya, memangnya Kiai Haji Imam itu siapa? Berani membatalkan nasab. Dan dipersilahkan untuk Gus Izzuddin untuk menyampaikan unek-uneknya untuk kita diskusikan bersama-sama ya, tukar pikiran. Dan silakan untuk Gus Izzuddin menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan pada malam hari ini di live streaming. Mangga Gus, silakan. Oke, terima kasih Gus Jazuli. Sebenarnya saya bukan Gus loh ya. Tidak masalah Gus. Gak masalah. Saya sebenarnya itu nggak enak kalau dipanggil Gus karena ikut distorsi kata Gus. Nanti semua kayak Habib itu nanti. Semua dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah di channelnya Gus Jazuli. Jangan lupa ya, nanti juga di subscribe channel saya. Nah, itu. Ya, nanti tak upload setelahnya. Sebenarnya tema ini sebenarnya ya sebelumnya ngobrol banyak sih Jazuli itu. Itu karena netizen ya berkomentif Imat. Beliau itu kan tapi Imat bahkan sekarang Kiai Al-Kabul lakopnya itu banyak lah, masuk yang tadi di komen yang saya itu baru katanya baru anak baru kok berani putuskan nasab lah, semacam itu loh yang membuat saya itu orang-orang ini kok enggak ya, mungkin Kiai Imat itu belum setenar jadi banyak yang belum tahu siapanya. Tapi setelah mencari tahu tentang beliau, ternyata beliau itu luar biasa. Banyak karya-karya beliau dalam bentuk kitab, baik itu Arab. Sekarang Kiai Imat itu dianggap dianggap nggak mampu, itu nggak mungkin bisa menulis karya tulis buku bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab dalam Jawa juga ada. Gimana ya? Makanya pengen sekali. Nah, itu salah satu kitabnya. Saya kitabnya itu ada sekitar 7 kalau tidak salah. Ada sekitar 7 kitabnya yang sudah saya nulis. Itu mungkin yang saya sampai pegang itu kitab. Ini yang satu, terus ada lagi Fikratul Nahdiyah. Saya lupa mana. Ada Fikratul Nahdiyah, terus Fathul Ghafur di Abiyatil Buhur, itu juga bahasa Arab itu, wazan syair Arab itu yang membahas tentang ilmu waris itu juga ada. Jadi banyaklah karya-karya Kiai Imam yang sebenarnya kalau kita istilahnya memandang bukan kebencian, itu ya akan mengatakan itu hanya modal googling dan sebagainya, seperti yang sering dikatakan bahkan sekelas siapa ya, dia inilah itu juga mengatakan modal googling ya nggak masalah kalau itu dengan pendapatnya, tapi nggak masalah, cuman ngeri aja kalau kelas Kiai Imat itu masih dipandang segitu. Kita ini ya badui kalau saya langsung saja saya sebenarnya ingin tanya karena itu sering mendengarkan
sampean itu yang sampean play. Ya. Yang pertama, pertanyaan saya begini, menyikapi banyak nanti apa memang kredibilitas GI, maka siapakah sebenarnya berhak untuk menafikan nasab? Selama ini kan siapa sih berani-beraninya itu apa namanya nasab atau nasabah alami? Ya. Siapakah yang berhak, Gus? Apakah seorang nasabah? Apakah bisa atau gimana, Gus, itu, Gus? Sebenarnya udah pernah saya bahas dalam satu konten saya yang berjudul apa itu namanya? Apakah ilmu sebuah ilmu yang artinya apakah ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang tidak bisa artinya seperti ilmu akidah. Nah, tidak ada kritik, tidak ada penelitian, kemudian juga kaidah-kaidah atau pengisbatan sebagian ulama itu tidak bisa diganggu gugat atau bagaimana. Nah, itu sudah saya jelaskan dengan mengutip keterangan dari Lil Az-Zulai'i, Az-Zabidi, beliau orang Zabid, dan dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Di situ beliau menyebutkan beberapa kategori dari para peneliti nasab ya. Dan di situ di mana yang pertama itu adalah al-jama atau ar-rawi. Jadi al-jama itu kalau istilah orang Arab menyebutkannya dengan khatibul lailin itu atau khatibul lail. Itu orang yang mengambil kayu atau memungut kayu bakar, tapi waktunya itu hari. Sehingga dia itu nggak tahu mana itu kayu yang bisa dijadikan untuk bahan bakar dan mana kayu yang basah, atau bahkan bisa jadi yang dia pegang nanti malah ular. Itu khatibul lail, dan itu adalah tingkatan orang yang ahli nasab pada golongan pertama. Kemudian itu adalah bahis atau peneliti, artinya dia menyusun sebuah karya tulis yang dia menyebutkan persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dia jawab sendiri dengan teknologinya. Dan dia itu memiliki kebebasan yang cukup luas dalam hal ini. Baik itu dia menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, atau ilmu-ilmu pendukung lainnya. Dan dia itu atau hasil penelitiannya itu bisa sama dengan pendapat ulama yang sebelumnya. Dan bisa juga pendapatnya itu baru. Nah, itu kedua ya, bahis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah muhakkik. Itu tingkatannya lebih di atas lagi. Artinya penguasaannya munasab, kemudian nama-nama dari kabilah-kabilah tertentu, nama-nama dari golongan-golongan, dari beberapa suku. Nah, itu dia kuasai. Dan yang terakhir itu adalah ya nakid. Nakid itu kalau bahasa Arabnya orang yang ini menguji. Halo? Yang menguji jelas nggak suaranya? Halo? Ya. Jelaskan suaranya, Gus. Hilang, Gus. Suaranya sebentar. Ya udah. Nah, ini sekarang. Dan yang terakhir itu adalah nakid, itu adalah berarti yang pertama itu kan tadi jama', dua bahis. Yang ketiga itu muhakkik. Yang keempat sekarang apa itu, Gus? Nakid. Saya buka kitabnya ya daripada nanti. Itu di halaman 90. Saya mah hafal Gus. Jadi kalau sinteks itu nggak bisa saya. Serius. Apalagi ya kan. Makanya daripada salah mending baca aja ya. Sebelum membuka teks gini, berbeda kalau jamaah itu kan hanya sekedar mengumpulkan ya, berarti mengumpulkan silsilah dan sebagainya itu tanpa ada kritik ya atau kan apakah itu palsu atau enggak gitu ya. Kalau bahis ya itu nomor 2 tadi. Itu apa bedanya dengan muhakkik? Muhakkik tentu lebih cakupannya lebih luas, Gus.
Ya, di mana ini nih? Saya bacain aja ya biar nggak salah. Al-muhaqqiq marhalatan minal jama' awir rawi wa minal bahis. Muhaqqiq itu tingkatannya lebih tinggi daripada al-jama' atau rawi tadi, dan juga lebih tinggi daripada hanya seorang peneliti. Dia itu huwal ladzi lahu ba'un tawilun fi hadzal ilm. Dia adalah memiliki kemampuan yang luas dalam ilmu ini. Kataba, dia menulis, wa bahata, meneliti, wa naqasha, mendiskusikan atau apa namanya? Bat, wa mahasiti, wa daqqaqa, mendalami, wa qara'a, membaca, hatta asbaha kal mausu'ati fi hadzal ilm, sampai dia itu seperti apa mausu'ah. Apa mausu'ah itu ya? Ensiklopedi gitulah ya. Ensiklopedi fi hadzal ilmi, dalam ilmu nasab. Maka fama khafiya 'alal jama', maka sesuatu yang samar bagi seorang rawi atau seorang pengumum, wal bahis, dan juga sesuatu yang samar bagi kalangan peneliti, la yakhfa alaihi, itu tidak samar bagi seorang muhaqqiq. Ya, artinya dia memiliki pandangan yang luas. Artinya kalau dibandingkan dengan tingkat sama, itu seorang jamaah atau bahis, seorang itu ya Jadi mampu samar ya. betul. Nah, dengan Lanjut. untuk tingkat tinggi, wa huwa alladzi yaqumu binaqdil kitabat an-nasabiyyah. Dia adalah seorang melaksanakan kritis, ya, kritik tulisan nasab, catatan nasab. Khairuman yakana dan baik-baik melaksanakan muhaqqiq. Nah, artinya seorang tentu lebih di atas lagi apa seorang muhaqqiq ya. Jadi melihat apa pemaknaan dari nakid, artinya nagan itu kontan gitu ya. Cuman kalau di bahasanya itu untuk menguji mana emas yang asli dan mana emas yang palsu. Itu, Gus. Orang nakid itu meneliti sebuah kan mengetahui jelas mana nasab yang asli dan yang asli atau batil. Sehingga dengan kita memposisikan Kiai Iman ini seorang mana ya, satu kalah atau persis. Nah, dia mampu capai, dia kumpulkan, kemudian mentarkan pertanyaan untuk melihat dari bidang apa darah dalam ilmu atau ilmu berkaitan dengan gitu, Gus. Nah, ya. So, tapi begini, Gus Rumel pengen naik nanti ya, kalau udah beres ya, nanti kita senang. Ya. Itu di dalam kitab apa itu tadi? Fi ilmil ansab ya itu ya. Bukan, di Muqaddimat fi ilmin nasab. Muqaddimat fi ilmin nasab. Oh, ya. Buka di halaman 9 dulu 100 berapa ini? 101. Ya. Ya, Bos. Karena ilmu nasab itu adalah ilmu yang seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya yang menerima kritik, bisa menerima penelitian baru. Ketika menemukan hasil apa namanya pengisbatan dari yang sebelumnya, itu bisa kemarin seperti siapa namanya Syekh Murtado Az-Zabidi Syarihul Ihya, kemudian apa juga itu, terus lainnya itu kan di kitab nasab yang salah satunya itu adalah Ar-Raudul Jali, ya. Kemudian ternyata ya meskipun oleh muhaqqiqnya itu diragukan, ya kan. Nah, sehingga di situ peluang pun untuk mengkritisi apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Murtado Az-Zabidi. Ya, sebenarnya menjawab pertanyaan bahwa apakah kita berhak untuk membuat atau menafikan nasab, karena tulisan Kiai Imat yang terakhir itu kan begitu. Ya. Itu gimana? Nah, sehingga seorang bahis itu adalah seorang yang tadi memiliki suatu metode bebas, ya, satu metodologi yang bebas yang akan atas keilmuan tentunya, sehingga dia bisa meninggalkan sebuah nasab. Nah, didukung siapa di dalam kitabnya Rasail fil Ilmin Nasab ketika syurah dan istifadhah. Kan bahas tentang syurah itu kan memang ada 4
Itu poinnya itu entar kan 101. Di mana ada 4 poin. Yang pertama al-istifadatu fis sama isturisu ilman audonan. Satu kemasyhuran disebarkan oleh banyak orang. Caranya membuat kan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Nah, kemudian itu adalah intifa di fil umulus of wal bayinat. Nah, ini tidak adanya pertentangan dari kalangan umum khusus atau pertentangan yang berdasarkan atas wasayinat, yaitu data-data yang sangat jelas mengenai status dari suku tertentu atau kabilah tertentu. Nah, sehingga di sini siapa Hussein Haidar memberikan catatan atas kedua dari syaratnya syuhra dan istifad. Melakukan penentangan kehujahan dari syuhra satu kaum. Nah, di situ bisa berasalkan dari ashabun nasabil asli, orang yang memiliki nasab yang asli. Artinya dari misalkan ya Ahmad bin Isa memiliki anak Ali misalnya. Apa Muhammad itu yang begitu Abul Hal itu. Dari keluarga itu, jika memang ada salah dari mereka yang menentang bahwa Ba'alawi itu adalah bukan keturunan dari Ahmad bin Isa, maka bisa mereka lakukan. Itu dilakukan namanya seorang qadhi. Nah, itu satu. Nah, kemudian untuk di kalangan yang awam atau di kalangan umum, bukan orang awam. Di kalangan orang umum bisa melakukannya itu adalah al-mu'aradah allati minal udul istiqat min abna'il ummah. Nah, jadi dari siapapun itu bisa abna'il ummah. Artinya personal dari ummah bisa untuk membatalkan nasab orang tertentu, tapi dengan catatan dia yang adil dan orang yang terpercaya gitu ya. Dan kalau dari mereka itu adalah hisbah, artinya mengharapkan Subhanahu wa taala kepentingan tertentu. Nah, sehingga yang bisa membatalkan itu ada satu ahis itu bisa nasab. Kemudian yang kedua itu, kabilah yang asli itu bisa membatalkan juga. Dan yang ketiga itu adalah setiap orang yang adil dan terpercaya itu juga bisa membatalkan, ya, dengan syarat tujuannya adalah memang Subhanahu wa ta'ala itu ya. Ketiga tentunya adalah catatan. Al-bayinatul catatan. Catatan al-watha'iq al-bayinat itu catatan-catatan yang jelas. Itu ya, ketika berarti ada pertanyaan Kiai Imad itu bisa atau enggak ya bisa. Masuk dalam kategori bisa. Kemudian yang kedua Naul ummah tadi juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan al-bayinat atau data-data yang jelas juga bisa. Itu, Gus. Ya, silakan, Gus. Kalau gitu saya berarti kan Kiai Imad bisa melalui bahis. Betul. Yang lebih jelasnya bahis itu. Tapi begini. Ilmu itu kan yu'ad turatin nubuwah ya. Min turatin nubuwah. Artinya begini, apakah Kiai Imad itu meminat ya sanad ilmu soal nasab ini kan begini? Ya. Termasuk hal agama ya. Gimana itu kalau menurut jenengan itu? Jadi tentu dibutuhkan ya Gus ya. Tentu sanad itu yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam ilmu apa? Mau itu ilmu fikih, mau itu ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga itu lalu kemudian sebelumnya begini, karena di dalam kitab itu kan ada abdal fiddin kan begitu. Itu gimana itu? Ya tentu ketika di situ ada abdal fiddin ya harus itu berkewajiban untuk memiliki guru, Gus. Kewajiban untuk memiliki guru. Itu generasi ke generasi. Artinya ulama-ulama nas memiliki kemampuan yang luar biasa, ilmu nasab, pengetahuan yang kritik yang membangun, ya, yang dilanjutkan dari satu generasi. Itu harus melalui guru. Karena memang misalkan ketika kita melihat atau kitab misalkan Umdatul Thalib ya, dari Imam Ibnu Inabah Al-Iraqi, aslinya orang Irak. Sebelum lanjut terus, mumpung guru ini apakah
khusus yang seorang atau gimana atau gimana? Seorang guru nasab. Nasab. Kalau misalnya saya menelaah kitab-kitab nasab, misalnya mempunyai 22 kitab nasab, saya telaah itu gimana tanpa guru lah, hanya sekedar cakupannya itu kalau kan itu cakupannya lebih sempit daripada seorang abdal. Karena kalau abdal kan ibarat kategori ketiga tuh muhakik kan atau nakid gitu. Nah, kalau itu nggak harus dia itu menguasai seluruh persoalan-persoalan nasab. Nah, sehingga orang muhakik atau menjadi seorang nakid harus mendapatkan pengajaran dari seorang guru yang menjelaskan kepada dirinya bagaimana metode-metode yang biasa digunakan oleh para dari masa ke masa gitu. Karena kan ketika kita kan tentang ranah penelitian, kalau penelitian itu kan lebih sempit ya. Ketika dia itu meneliti nasab, kemudian dia mengumpulkan kitab yang berhubungan dengan nasab atau tentang nasab. Nah, kemudian diteliti satu dengan metode yang disebutkan oleh para ulama nasab dalam kitab-kitab. Iya, penelitian ya bisa karena tadi itu atau pembahasan atau penelitian itu cakup lebih daripada dikuasai oleh seorang muhakik dan juga anak itu, Gus. Ini keempat kriteria jama, al-bahis, muhakik atau nakib ini yang membatalkan nasab. Berarti dua yang bahis nggak bisa ya? Ada jama itu ya? Bahis bisa, Gus. Bahis juga bisa. Nah, makanya nggak baca redaksinya tadi ya, yang kelewatan Gus. Meskipun tidak memiliki guru khusus atau sanad khusus gitu. Iya. Gitu ya. Kan gini, kriteria dari seorang bahis. Di sini dituliskan oleh siapa? Khalil Az-Zulai'i Az-Zabidi, di mana itu ya'tamidu al-jam', di mana seorang peneliti itu kepada dalam pengumpulan i'timad ya dengan penyandaran yang atas. Ala kutubit tarikh, dia kan ke kitab sejarah, alal mangkulil masmu', dan juga atas data-data atau yang didapatkan. Nah, innahu, tetapi seorang bahis itu yatamayyazu anil jama', dia memiliki perbedaan jama', bahwa apa? Annahu la buddalahu an yuqarin, dia harus mengkomparasikan, wa yurajih, mentarjih. Nah, amma annan natij tawassala ilaiha, kemudian penelitiannya itu qad takunu jadi dan baru naha muayyidatun turuhatis sabiqah, atau kan satu pandangan yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama sebelumnya itu, atau yang sudah didiskusikannya. Nah, artinya bahas ini memiliki ketika dia sudah melakukan sebuah penelitian, kemudian penelitian itu menghasilkan suatu misalnya ketika dari golongan tertentu mengkote, ya sudah dari penelitiannya. Nah, bahkan dalam itu melanjutkan penuturan dari Zulai'i yang menjadi peran utama di enggak yang ada dalam ilmu nasab itu adalah bahis sebenarnya. Di mana ketika ke sini nggak ada, ilmu nasab itu hanya menjadi sekedar perbedaan pendapat. Suku anu termasuk duri, suku menurut sebagian pendapat yang lain. Jadi gitu, Gus, artinya itu justru ini menjadi satu hal yang inti di dalam ilmu nasab. Gitu. Nah, kalau tidak hanya akan menjadi pandangan seperti fikih. Ya, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan itu doang, Gus. Ya kan? Ya. Kalau berdasarkan ilmu nasab, Kiai Imad itu masuk yang bahis ya. Betul, masuk dalam kategori bahis. Kan kalau kita kembali judulnya ya, nasab. Ya, jadi apakah pakar nasab kan gitu? Apakah semuanya adalah pakar nasab? Ya, karena kan netizen kan begitu. Kayak Imad kan begitu. Kalau dipandang dari segi nasab gini kan enak gitu loh di bahasa nasab. Jadi enggak kan.
Betul. Oke. Mm-mm. Kalau jamak berarti enggak ya, enggak bisa ya kalau jamak, karena kan jamak ya. Yang ngumpulin ya misalnya seperti siapa Gus Izudin ini mengumpulkan nasab-nasab yang ada di mana di Tuban gitu ya, Jawa Timur. Sampai terkumpul berjilid tanpa meneliti ini nasab yang benar, ini nasab yang salah. Apakah yang seperti itu dibilang atau disebut sang ahli nasab? Kan enggak. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi nih. Ini sebenarnya kemarin itu kan Tuti Guzeni ya, Guzeni. Dan saya mendengarnya itu kali. Bahkan bukan hanya ini, itu juga ada yang kan menggunakan hal ini untuk apa ya, memperkuat halnya. Jadi begini, Guzeni itu pernah mengatakan bahwa asar nubuwah atau nasab itu kan ada dua, atau asal usul itu kan ada dua. Yang pertama adalah khaisuzat atau secara biologis. Kedua itu ideologis. Ini akhirnya narasi yang secara biologis habaib itu kan tidak akan terputus kelakuannya, kayak meskipun gila, kan begitu secara kelakuannya mursal dan sebagainya akan tetap menjadi habib secara biologis. Ya. Beda dengan kita kan begitu, kan beda dengan kita. Pertanyaan kalau ditarik secara itu kan yang terputus ketika melakukan zina. Ya. Jika ada yang melakukan zina itu kalau ditarik secara ya, itu kan nasab ke ibunya kan akhirnya. Betul. Nah, menurut sampean. Oke. Jadi pertanyaannya keterputusan nasab, ya, apakah secara genetik itu bisa? Iya, secara biologis bisa terputus. Contohnya tadi ada tuh, ketika ada Duriah Rasul, seorang sayyid atau kemudian dia berzina, ya tetap anaknya kan bukan nasabnya itu tidak bersambung kepada dirinya, artinya terputus gitu kan, tapi kepada ya kan. Nah, sehingga itu adalah di mana dalam keterputusan nasab secara biologis, ya itu bisa. Contohnya dalam tadi. Nah, kalau lagi sudah ditanya belum tadi itu? Iya, kalau secara ideologis kan jelas toh, Pak. Jelas. Nah, kemudian ini Gus. Jadi sebenarnya ini jadi bahan pertanyaan sih. Nah, nanti mungkin nyambung lagi ya. Kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah secara zat atau enggak? Kan itu. Ya. Kemuliaan Rasul. Artinya zatnya Rasul itu apakah mulia atau enggak? Rambutnya itu mulia atau enggak? Kan gitu. Nah, tentu ketika kita menelaah beberapa ayat dan misalnya qul innama ana rabbukum yuha ya, katakan Muhammad bahwa aku maksudnya Nabi Muhammad, yang manusia seperti kalian semua, seperti para sahabat manusia yang lain. Hanya saja nilai itu yuha ilayya, Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Nah, ini nah kemudian ada hadis yang lain, innama ana ukhti wa usib, kan gitu. Sungguhnya saya ini hanya seorang manusia yang bisa salah. Nah, lihat bagaimana komentar ulama mengenai ayat yang dan saya sudah siapkan itu. Dari Syekh Ali Al-Khawas. Jadi Khawas ini adalah salah satu guru dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya seorang ulama besar ya, ulama ahli hakikat, bukan yang ecek-ecek. Jadi beliau melihat latar belakang orang yang bisa baca tidak bisa nulis ini Gus. Ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi untuk dasar-dasar keagamaan beliau kuasai. Kemudian ada ya ikhlas ta'ala dengan proses
dan seterusnya, atau kemudian diberi ilham oleh Allah Ta'ala berupa ilmu biasa yang tidak bisa didapatkan di kalangan ulama-ulama zahir gitu ya. Di dalam kitab Al-Jawahir, ketika menafsirkan ayat itu, Qul innama ana basyarun mislukum, terusnya di surat Al-Kahfi ya, beliau menuliskan, laisa ahadun fakhruhu bidzat illallah wahdah. Seorang itu memiliki kekayaan, memiliki kebanggaan yang bersifat zat, artinya darah mulia, ya kan, kulit mulia atau nasab mulia gitu ya. Ya, ya. Ada, kecuali hanya Allah Ta'ala saja kemuliaan secara zat. Sementara tetap seperti manusia yang kan, wa ammal ibad seleksinya, wa ammal ibadu fakhruhum birrutab. Kalau manusia, kemuliaan mereka itu tingkatan-tingkatan derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dia nasab yang mulia, enggak. Misalnya diberi contoh ya, sifat ini afdalu min sifatil jahli. Yang memiliki sifat bodoh ada seorang yang memiliki sifat berilmu. Tentu yang memiliki istilah yang mulia. Ya kan? Berarti bukan zat, bukan darahnya. Nah, bukan dagingnya. Ya, biasanya kan digunakan Habib itu kan. Artinya meskipun gila, meskipun kan tetap gitu loh. Karena kan dia atau asro itu. Kenapa kok ada gitu kan gitu loh. Berarti kemuliaan zat itu ada. Kemuliaan nggak ada. Kemuliaan zat itu karena itu hanya milik Allah Ta'ala. Gitu loh guys. Makanya ini kita lanjutkan lagi ya, ketika membahas ayat ini, kul basyarun mislukum fa amara, maka Allah Ta'ala itu Allahu fadlan ala ummati. Pede lantaran memberikan Allah Ta'ala. Jangan merasa mulia di hadapan para sahabat, di hadapan seluruh manusia, jangan. Min haitsu dari ya. Tsumma sarafa rutbata biqauli la ilaha. Jadi kemuliaan ada pada yuha ilaihi, mendapatkan wahyu. Ya kan? Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berarti para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, para wali-walinya Allah Ta'ala yang dari sisi jadi wahyu itu kan wahyu itu nggak terputus dan sampai hari kiamat akan selalu kepada Allah. Berarti berarti pandangan Allah, pandangan manusia tetap mulia, Pak. Contoh begini. Gimana tuh? Kalau Guzaini itu mencontohkan gini, sempaknya Blackpink itu beda. Itu Guzaini. Ya itu salah rasa, Gus. Lah, itu berarti kan pandangan manusia. Itu karena kan begini, sebenarnya Kanjeng Nabi dengan sandalnya juga beda kan, gitu loh. Ya, kan soal rasa Ini berarti menempel pada orang mulia itu menjadi mulia, berarti kan gitu. Betul. Itu bukan zat. Kemuliaan karena ditumpang dengan kemuliaan kemuliaan yang lain ya. Yang lain ya, katakanlah kalau bahasa simpel, kesolehan, ketakwaan. Jadi kemuliaan itu ada di nilai itu. Di gitu ya. Makanya saya pernah ngobrol lah ya sama Guzaini itu. Kalau memang kriteria nasab itu begitu berat, nah terus apa yang nggak ada fungsi? Itu saya jawab itu. Nggak ada fungsinya, nyambung silaturahmi saja. Karena nasab itu nggak penting. Nasab itu kan gitu, Guys. Iya. Kalau saya juga begitu. Pentingnya itu juga, apalagi berdasarkan Gusmus ketika kajian itu kan al-adab sumin turab itu kan semuanya sama itu ya oke. Apalagi guys ini nih saya yang sampean kan video yang surah wal ittifaq kan banyak. Cuman yang menggelitik di saya itu begini. Pengertian surah wal istifadhah di dalam ilmu nasab itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa maksudnya begini. Kan ada kalau riwayat oral secara oral lisan. Jadi tanpa ditulis kan begitu. Karena
seperti apa yang dikatakan ketua PBNU itu kan begini. Orang-orang Quraisy itu kan apa ya namanya ya, bangsa yang umi. Jadi nggak biasa menulis. Jadi wajar lah kalau nggak ada tulisan sezaman atau dan sebagainya. Apakah surah wal istifadah itu harus dibarengi dengan catatan, begitu maksud saya? Ya, itu penguat, Gus, untuk membuktikan. Artinya untuk apa namanya ya, menguji atau mengecek lah ya, mengecek untuk mengecek apakah surah dan istifadohnya itu benar. Ya makanya ada bukti ini, ada bukti catatan. Ya masa ibaratnya gini lah. Di sini ada maulidan, ada apa namanya, acara maulid yang dihadiri oleh ribuan orang, ya kan? Kalau zaman sekarang, ya kalau zaman sekarang, seenggaknya kan ada yang foto, ya, seenggaknya kan ada yang foto 1-2 orang yang memotret acara itu, sehingga itu bukti bahwa memang surah dan istifadah yang disaksikan oleh banyak orang dalam pengajian itu disampaikan itu menjadi bukti. Sehingga ketika surah dan istifadah, makanya kenapa para ulama itu dalam surah dan istifadah itu disyaratkan harus kidam kan, harus lama dia. Tidak boleh surah dan istifadah yang sifatnya baru. Berarti kan kalau ada apa namanya surah dan istifadah yang baru, berarti kan bisa diuji, Gus. Nah, mengujinya lewat mana ya tadi? Catatan 1-2 orang yang katakanlah menyaksikan atau memberikan keterangan bahwa itu memang saat itu sudah surah gitu. Sebagai penguat bahwa surah itu memang benar ada. Tidak hanya sekedar lisan doang atau apa bahasanya tadi, oral ya. Oral. Kan tradisi Arab itu kan oral. Kan begitu loh maksud saya. Nah, berarti wajib apa enggak kalau gitu? Wajib. Kalau cuman sebagai masa wajib? Ya berarti kalau nggak ada itu berarti cuman ini doang, Gus. Cuman apa namanya? Cuman klaim doang. Kan ibaratnya gini nih. Kan dulu ya beberapa tahun yang lalu atau 20 atau 50 tahun yang lalu, itu banyak yang mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak memiliki catatan, ya kan? Wali Songo tidak memiliki catatan. Nah, bukti ini di kuliahnya itu menggunakan catatannya ada Fulan dan seterusnya. Catatan itu antara lain. Nah, itu untuk ya bang, di zaman itu sudah ada surah dan istifadah dengan bukti catatan itu. Gitu loh, Gus. Ya artinya untuk membuktikan kesyuruhan istifadahan itu wajib. Ketenaran atau penyebaran apa surah atau kita bilang surah wal istifadah itu wajib ada catatan, begitu? Ya. Meskipun dulu itu tradisinya oral. Ya sebenarnya kalau melihat tradisi sih nggak apa namanya, nggak oral-oral juga sih, nggak hanya sekedar riwayat lisan. Misalnya kan seperti sejarawan kalau itu menulis di daerah tertentu, kemudian menanyakan ini itu segala macam, seenggaknya kan itu bisa menjadi saksi, Gus, bahwa saat itu di iya sih. Begini. Tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu dan seterusnya. Saya ada contoh sih sebenarnya soal ini tuh begini. Saya dulu itu pernah meneliti Nasabah Jabar itu. Nasabah Jabar itu kan saya keliling ke berbagai kiai, terutama ya kiai Jawa Timur lah. Kiai Jawa Timur itu mengatakan bahwa kiai Mbah Abdurrahman Sambu atau Mbah Abdurrahman atau Sambu Lasem itu adalah kakak dari Jabar Jujukan. Iya. Mbah Abdul Jabar Jujukan itu semuanya kayak gitu. Bahkan di tempat saya ya mengenalnya semacam itu kalau saya bilang ya sudah surah wal istifadah lah. Gitu. Ya. Saya keliling akhirnya, akan tetapi saya mendapatkan catatan yang sezaman. Yang sezaman itu catatan dari cucu Mbah Jabar. Namanya itu Abdurrahman juga, Abdurrahman. Itu ternyata di catatan itu Kiai Sabil. Ini saya dapatkan catatan dari Mbah Maimun Bashir Pedak Padangan ya. Kiai Sabil itu memiliki putri dinikah oleh Mbah Sambu Lasem. Terus yang putri yang satu lagi itu dinikah oleh Jabar. Gitu. Tapi ternyata ketemu mantu. Jadi maksudnya sama-sama menantunya
Kiai Sabil. Bukan anaknya langsung ya. Itu. Ah. Nah, iya bukan saudara kandung lah. Ya. Karena begini, tidak mungkin saudara kandung karena ternyata anaknya Mbah Sambulasem itu juga dinikah oleh Mbah Jabar, ya, begitu. Jadi selain ketemu di sama-sama menantu Kiai Sabil, tapi itu juga mertua Mbah Jabar. Itu di catatan yang menurut saya sezaman karena masih cucu itu ceritanya. Apakah yang surah wal istifadah itu yang sudah tertenar bahwa Mbah Sambu itu kakak dari atau saudara kandung dari Mbah Jabar, dengan ada zaman itu apakah patah surah wal istifadah? Patah, Gus. Berarti kan itu kalau dibenturkan gini muara sebuah teks atas kesyurohan dan keistifadohan seorang tokoh kan, bahwa dia anaknya Fulan. Ya kan, Gus? Berarti sesuai dengan tadi syarat yang ketiga ya barangkali, kedua maaf. Syarat yang kedua bahwasannya syuroh dan istifadah tidak boleh ada pertentangan dari seseorang yang sama-sama satu kabilah atau tadi dari kalangan orang umum atau kalangan orang khusus. Kemudian juga tidak boleh dibatalkan oleh tadi data. Berarti kan data yang Gus Izzuddin itu sebutkan berarti membatalkan syuroh dan istifadah bahwasanya Syekh Abdurrahman mana tadi? Klotok. Syekh Abdurrahman Klotok itu anak dari Mbah Abdurrahman Sambu. Nah, kan batal berarti. Ya, Gus. Bukan begitu. Catatannya itu catatan Mbah Abdurrahman Klotok, ya toh. Mbah Sambu itu anak mantu dari Mbah Sabil. Mbah Jabar juga anak mantu. Ya, artinya Mbah Jabar juga menantu dari Mbah Sambu. Begitu. B-nya salah kan? Berarti B-nya salah. Berarti kan kalau dibenturkan antara tradisi oral, ya dengan itu yang menang yang kalau di dalam ilmu nasab itu. Ya. Karena kita hanya mengacu kepada istifadah. Banyaknya banyak istifadah itu. Ini dari Khalil Al-Lai'i ataupun siapa namanya Haidar Al-Haska tentang istifadah itu banyak orang yang diri mereka keturunan suku dan ternyata teliti enggak dan itu sudah terjadi di kalangan bentar halaman ini dia 9 ini dari Timat fi ilmin nasab wal mushkilatul yawm hiya an yaquma bil ansab bi tarwiji nasabin minal mutasyabih dhanni dalalah yatimmu tarwiju lahu. Muskilah sekarang ya, sekarang itu sebagian orang mengerti tentang nasab itu mempopulerkan nasab, hal nasabnya itu masih mutasyabih, masih ada keserupaan atau kebenarannya itu masih diragukan kan. Yatimmu tarwiju lahu yang sudah sempurna disebarkannya gitu kepada kalangan masyarakat. Ya kan, artinya ini hal yang krusial yang sering terjadi di masyarakat bahwa kita itu menjadikan syuroh dan istifadah sebagai bukti utama dalam mengisbat nasab. Itu nanti ketika diteliti ternyata nggak sesuai. Itu, Gus. Jadi meskipun syuroh wal istifadahnya itu sejak awal ya. Nah makanya kalau memang sejak awal itu nggak akan ada ini, Gus, nggak akan ada penentangan dari catatan-catatan. Oh, catatan ya. Betul. Nggak akan ada pertentangan dari catatan. Ya. Oke. Gimana nih? Lanjut apa naikkan orang atau? Naikkan siapa? Gus Rumel tah. Ntar saya kirim. Ya nggak apa-apa, tapi narasumber gue. Ntar dikirim. Kok dikit salah. Ketik. Kirim ya.
Gimana sih? Nggak ngerti. Berarti Fik ya, bahwa berarti Fik ya, Kiai Imad itu masuk dalam bisa lah menjadi bakes lah. Bisa. Meskipun saya belum tahu juga apakah Kiai Imad itu memiliki apa namanya guru spesialis lah, guru khas untuk nasab lah. Meskipun saya belum tahu. Berarti kan untuk bakes nggak masalah. Ya. Memang Gus, kalau di dalam seperti Gus Rumel itu ya, di dalam ilmu sejarah itu kan wajib lah. Wajib itu menjadi primer, ada primer, sekunder, tersier kan begitu. Kitab sezaman itu menjadi bukti primer. Karena begini juga bahwa ilmu nasab itu kan bagian dari ilmu sejarah. Nah, saya itu pernah ngobrol sama Said Qori itu. Gimana, Gus? Jadi Surawal. Halo. Ya. Nih, Gus Rumel gabung nih. Mulai dulu. Gimana sih? Oh, salah. Jadi, wah, salah nih. Saya. Monggo, Gus. itu sudah naik. Cek assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Gus. Kok yang nongol aku toh? Yang jenengan di mana, Gus? Saya. Sama Gus, kita sama-sama gaptek ini. Waduh, P3. Nah, Melakukan kita. Kamera. Halo Mas Alkemi. Gokil Alkemi. Gus, itu udah pernah Bisa ketemu. sehat, Gus? Alhamdulillah, Gus. Dengan sehat ya. Sehat selalu, Gus. Jadi, gimana Gus? Kalau Tadi tuh pengen nimbrung, malah aku live sendiri, akhirnya geser. Jadi jenengan sama Gus Izudin itu dulu pernah ketemu ketika menggali sejarah dulu, Gus, di tahun 2008 2010-an lah. Gus Izudin itu yang cerita. Udah ngobrol aja. Ingat saya loh, Facebook. Saya mungkin lupa, Gus. Saya memang punya daya lemah untuk daya ingat emang. Saya itu baru ingat tuh. Oh, dulu neliti apa ya kita ya? Di Facebook dulu tuh saya pernah juga itu sampean pas acara di Jombang pas Lanpang terus. Oh iya. Itu sampean datang ya? Iya, ingat. Lanfang aku nggak Ya, datang. Sampai datang ya berarti ya? Sama Fezi Gluk. Betul. Oh, teman lama ini berarti Gus. Oh, ini ceritanya, Gus ya. Jadi gini, Gus, Lanfang itu mentorku untuk menulis itu. Wah, berarti orang lama ini Mas Alkemi. Makanya saya ingat. Lawas itu. Ini kok fotonya sama, bajunya Lanfang juga sama, saya juga punya foto sama Lanfang juga foto ini. Berarti pernah ketemu. Iya. Betul. Ya, bagi yang belum tahu, almarhumah Lanfang itu mentor saya untuk menulis. Jadi selain Mas Yahya Stakuf, ketua PBNU sekarang, Lanfang itu ya yang ngajari saya untuk nulis. Tuh, kalau saya nulis seperti itu hasil didikannya Lanfang itu. Dia almarhumah meninggal. Nah, aku punya gitu sama dia. Kalau lama ini berarti ini. Gimana? Aku bener-bener. Tadi ikutin, cuman pas waktu pengen live sendiri aja gitu. Judulnya keren, emang Kiai Imad siapa, berani Sabah Alawi. Wah, ini orang-orang pada nggak tahu kemampuan Kiai Imad, nggak pernah baca kitabnya Kiai Imad itu. Aduh. Monggo, Gus, barangkali ada yang mau disampaikan, Gus Rumel. Ngerokok boleh ya? Oh, bebas di sini mah. Oh iya, apa yang mau aku sampaikan? Bebas, oke. Saya tuh baru dapat
share-sharean link dari tulisan Kiai Imad. Terus kemarin juga aku baca tulisannya Gus Aziz juga di RMI NU Banten. Itu kali pertama ya Gus ya nulis ya Gus ya. Bagus. Yang saya buka tulisannya Kiai Imad. Saya harus banyak belajar dari Gus Rumel ini dalam hal tulis menulis Gus. Asal nulisnya itu saya Gus. Saya saya kata Lanfang yang penting itu nulis itu. Gimana Gus? Pengen belajar bagaimana untuk nulis gitu. Sponsor itu pada intinya pada outcome gitu. Sponsor saya itu publikasinya itu perusahaannya dia. Jadi semuanya ekonomi murni mandeng gawe lah ya. Terus sejak awal memang ada motivasi ekonomis juga, motivasi ekonomis itu. Saya itu terobsesi sama perkataan Sri Mustafa, Gus Mus atau PBNU sekarang. Dulu kan beliau itu sering menulis karena golek duit. Dia itu ketemu sama Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid katanya itu nulis gak pernah beres-beres. Katanya, Sri kamu kok iso nulis cepet itu? Maksudnya apa? Lu aku punya tanggungan, anak-anakku butuh makan, makanya aku jualan buku. Itu inget banget aku itu. Itu yang cerita Gus Yahya itu. Saya dengar langsung sama Gus Mus. Kalau Gus Mus ya. Itu lagi kalau saya itu kalau nulis niatnya cari uang, nanti kalau sudah dapat uang niatnya ikhlas. Nah itu ikhlas mah nanti aja gitu. Ini motif-motif peneliti. Belakang Gus, belakang. Ini bukan sholat yang niat itu harus muqtaronan bi fi'lihi ya. Nggak harus kayaknya itu. Juga. Ajam aja Gus. Itu kata Gus belakangan ini setan. Karena kalau niat ikhlas. Nah. Muhammad ZA, dia kan tetanggaku juga. Dia ngomong untuk melantunkan Al-Quran saja. Ya, aku boleh duit cah, guys. Banyak orang tolol ya pakai urusan itu. Ini sebenarnya kecerdikan ulama-ulama kita loh ya. Iya. Iya lah. Ini aku mau ngerti apa ya? Mungkin TikTokan bagus. TikTokan apa ya? Aku punya satu respon lah untuk Gus Aziz mungkin nanti lah setelah ini. Kayak Imad. Beliau itu kan mencari pada tulisan terkini. Ini Mbak Alawi asli dari Yaman. Rencana aku mau bikin video lah. Sudah lama gak bikin video. Beliau kan obsesi pada penemuan saya yang sifatnya indikatif, dalalatan itu, bahwa Syarif itu biasanya terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah atau punya siadah lah gitu. Kiai Imad lupa kalau bin Jadid itu juga ada bukti sahih selain Syarif itu ada Al-Husaini dan juga Al-Alawi. Di naskah tahun 580 ijazahnya itu. Terus Al-Mustasfa yang ditemukan oleh siapa itu? Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk gitu. Itu ada dua. Terus aku nemu juga Al-Mawahib. Apa ya? Apa judulnya? Itu juga penyebutannya bin Jadid itu enggak hanya Syarif doang. Tapi Asy-Syarif, Ali bin Jadid, Al-Husaini, Al-Alawi atau mungkin kebalik tapi Al-Husaini sama Al-Alawi itu udah terkonfirmasi gitu. Ya Imad mungkin agak terburu-buru nulis itu. Nulis tulisan apa? Al-Alawi dari Yaman. Pertanyaan nah, katanya dulu itu kan keturunan apa Mbak Alawi itu atau Banu Alawi itu kan ya Askenazi, terus kok berubah ke Yuya, terus sekarang malah katanya asli Yaman. Yang asli Yaman itu banyak itu, apa grupnya J itu. Kalau J berarti itu sadar atau bukan itu? Ya itu nanti mungkin sifatnya pertanyaan aja ke Kiai itu. Oh iya, satu lagi. Kemarin aku ingat Gus, ada dua orang. Tadi itu di live aku sempat notice itu. Gue Kiai Ihya sama Gus Aziz. Gus Aziz itu nyebut Al-Qoroja kalau nggak salah. Ya. Nah, Al-Qoroja itu orangnya masih hidup. Kebetulan itu orang pertama yang saya hubungi di Twitter, lewat Twitter, terus dia punya Telegram. Terus yang kedua, jadi sempat kemarin tuh ngobrol sama temen. Gus Aziz itu kan memakai teorinya Al-Qoroja untuk mengevaluasi atau mengkritisi nilai-nilai historis dari Mbak Alawi gitu. Tapi Al-Qoroja sendiri itu udah terkonfirmasi itu mengisbat Mbak Alawi. Terus yang kedua, kitabnya Kiai Imad itu mengutip pendapatnya At-Turbani, ulama dari Jordan kalau nggak salah. Nah, kebetulan aku udah ketemu orangnya itu. At-Turbani itu udah mengubah fatwanya. Yang awalnya dia mengkritik Mbak Alawi, akhirnya itu mengisbat gitu. Misal orang Kiai ya, kalau tadi aku semalam atau kemarin gitu nonton apa kontennya Kiai itu Turbani itu udah mengisbat dan dia udah berkata aku itu tulisanku yang dulu waktu aku mengkoreksi tentang Al-Ahdal itu loh hijrahnya bareng Ubaidillah ya informasi dari Talha Hadromaut juga itu dikoreksi akhirnya ya aku yang penemu tapi aku udah merubahnya seperti dengan bukti yang baru gitu yang seharusnya peneliti diantarkan oleh sumber bacaannya kepada kesimpulan bukannya sebaliknya gitu
Ini Gus, barangkali Dan ini bikin saya oh ya ya. Roja itu apakah mengisbat Ba'alawi ditulis di dalam satu kitab atau gimana Gus? Dan juga Aturbani Gus. Apakah itu hanya sekedar Udah aku nanya langsung Gus. Dia aktif kok. Dia aktif. Kalau artikel aku belum nemu, cuma dia kan aku salah satu orang yang mewawancarai sebagai pakar. Salah satunya Roja itu. Terus Ibrahim bin Mansur, Said Anis dari Ashraf Hijaz, Abu Bakar Ba'azib, terus siapa itu Al-Idrisi dari Fes, Maroko, terus Dr. Hasanat. Jadi Raden Pakeh itu ngira ketika saya datang ke Darul Ifta Jordan itu, aku nggak bisa membedakan mana yang nakib, mana nasabah, dan juga mana mufti. Dikiranya Darul Ifta itu ya MUI. Memang saya cuman bisa menganalogikan Darul Ifta itu kayak MUI, tapi ya mungkin bisa mengoleksi ya. Setahu saya dari Konun Asasi di Jordan itu, Darul Ifta itu setara Kementerian Agama gitu. Kayak badan wakafnya di Mesir itu kan ya Kementerian Agamanya, sama seperti sini gitu. Jadi secara birokrasi berbeda, tapi Darul Ifta itu punya otoritas untuk bicara apapun tentang agama, dan semua lembaga tentang agama itu di bawah birokrasinya dia itu. Nah, ini sekaligus jawaban ya. Kalau kemarin itu dikira datang ke kantor Dr. Hasanat itu cuma mencari fatwa, itu keliru. Karena lewat Dr. Hasanat saya disambungkan ke beberapa pihak. Jadi minimal itu 7 nakobah itu semuanya dari Dr. Hasanat yang memberikan pintu masuk lah, pintu masuk untuk datang gitu. Kan tidak semua orang itu diladeni untuk datang ke nakobah masing-masing ya. Dr. Hasanat aku dipermudah gitu. Ya, ternyata tidak lewat KBRI, malah lewat Dr. Hasanat itu. Dan kemarin dapat promosi, beliau Darul Ifta udah dipromosiin jadi Mufti Am. Mufti Am itu bahasa Indonesia aku nggak ngerti. Mungkin kayak Grand Mufti atau Jenderal Mufti untuk kerajaan. Itu kalau dulu secara lembaga, sekarang udah otoritas di bawah kerajaan langsung gitu. Itu Dr. Hasanat kemarin. Kalau ini Gus boleh Al-Qur'an nggak nulis Gus, dia cuman aku tanya saja gitu. Tapi nggak nyebutin argumentasinya Gus ya? Argumentasi banyak, dia aku tuh pengen menuangkan argumentasi itu ke dalam naskah yang nanti aku kirim ke, ya mungkin nanti gue aku kirimkan juga ke Kiai Imad. Argumentasi ulama di sana itu mirip seperti, jadi aku kira bayangan Suhrawasti Fadl itu kan seperti kepopuleran Gus Aziz sebenarnya yang Jazuli. Kadang meleset memanggil Gus Aziz itu Gus Jazuli, padahal itu kan nama bokapnya ya itu. Nah, Suhrawasti Fadl seperti itu aku kira cuma ditulis dalam sumber historis oral, kayak ingatan manusia pada umumnya gitu. Ternyata mereka itu memakai kayak konsep isnad hadis atau yang dipahami oleh ulama usul fiqh tentang isnad gitu. Jadi seolah-olah ini hanya Ibrahim bin Mansur, Said Anis, hampir rata-rata semua memakai Suhrawasti Fadl, tapi rangkaian isnadnya itu seolah-olah setara dengan kategori usul fiqh tentang hadis ahad yang menjadi hadis juga hadis masyhur ya. Itu. Jadi itu sudah tafat itu belum masyhur. Dari kategori itu ketika ada info konten masa lalu seolah masa lalu kepada kita. Nah, saya dengan Kiai Imad tentang sumber sejarah. Kiai Imad memakai sumber sejarah dari bukti sejarah. Sementara ke modern ya, ilmu barat itu kan itu antara sumber sejaman atau source sakti historical itu dua perkara yang berbeda. Mana bicara tentang sumber malam bahas tentang dokumen itu udah dari pengertian ilmiah tentang sumber sejaman yang tokoh mencari ada tidaknya bentuknya dokumen itu ya yang tidak mengerti perjalanan historis itu ya. Yang bisa kita bahas untuk konteks sumber sejaman itu, asalkan sumber sejaman itu maknai sama, ada musalamat yang kita maknai sama lah ya. Kalau Kiai Imad awalnya sumber sejaman aku kira memahami sebagai sumber oral, tradisi oral mulut ke mulut itu dari Suhrawasti itu jadi sumber. Nah, yang Kiai Imad paham ternyata itu bukan sumber sejaman tapi bukti sejaman. Bukti itu berbeda, bukti kan bisa ditulis, sementara ingatan orang itu kan nggak bisa dikompilasi, kan harus ditulis terlebih dahulu. Itu perbedaannya. Nah, ulama di Timur Tengah itu dari 7 orang pakar dan nakobah yang ketika saya tanya itu, mereka memakai Suhrawasti Fadl yang menurut hipotesa saya itu rangkaiannya sama seperti hadis dan usul fikih gitu. Itu mungkin. Ya, barangkali Gus Izzuddin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Enggak Gus? Kalau saya kan
Jadi gini ya, apa? Tradisi oral itu dengan sumber ya. Tradisi oral itu gini. Tidak ada catatan begitu. Ini agaknya orang yang ini bisa saya jelaskan nanti lah ya. Karena awalnya itu saya kira sumber sezaman itu dimaknai seperti saya bayangkan gitu. Orang itu ketika mengira sumber sezaman itu harus ada bukti fisiknya, awal-awal banget saya sebut itu kan logika positivistik, materialistik, harus ada bukti materialnya, fisiknya harus ada jumlah gernya. Sementara cerita orang di masa lalu yang sampai terwariskan kepada kita itu punya nilai historis. Nah, tugas kritik historis itu mengevaluasi kritik cerita di masa lalu yang disampaikan di zaman sekarang atau populasi modern itu mitos ataukah itu kabar. Kalau itu kabar, kita akan berapa orang selayaknya ilmu hadis yang khawatir banyak orang satu tobakot menceritakan dan tidak ada kesepakatan bohong. Perlu saya tegaskan juga, Imam Muslim itu kan cuma masyarakat muasyirah. Kalau hidup sezaman sama-sama hidup itu sahih, tapi Imam Bukhari mewajibkan tahaqququl liqa, harus benar-benar ketemu orangnya. Makanya dalam Bukhari itu dari 6.000 sampai 700 ribuan lah ya hadis yang dia dapatkan, hanya sekitar 4.000 atau 6.000 yang sahih itu dari Bukhari itu. Nah, tugas kesarjanaan historis itu mengkorporasi itu semua. Ingatan orang nanti dievaluasi. Jika benar ceritanya semuanya serempak tentang entah lafzinya atau maknawinya, itu bisa dikorporasi dengan banyak hal. Salah satunya bukti internal sama eksternal gitu. Bukti eksternalnya, saya bicara bukti ya, bukan ya. Berarti ada koin, ada surat, ada kitab nasab. Nah, kitab nasab itu bisa dikategorikan sebagai bukti historis sekaligus sumber historis. Karena tulisan itu bentuk fisiknya itu bukti. Kontennya itu itu berisi nilai historis itu udah perkara yang berbeda, tapi dalam satu kitab nasab itu memenuhi kedua syarat. Nah, tugasnya Pak Manakim itu menelaah naskah fisik itu apakah benar-benar ditulis orang sezaman, tugas filolog ya, apakah ditulis oleh orangnya langsung, dari segi tintanya apakah sesuai dengan informasi yang dibawa di dalam buku itu. Nah, tugas filologi di situ. Seharusnya Pak Manakim itu tugasnya di sana saja. Filolog itu kan tools untuk sejarah. Sementara yang kedua, untuk dalil yang terakhir mungkin ya, pendapat bahwa sumber sezaman itu harus ada bukti sezaman itu udah menjadi pendapat yang cukup primitif dalam kesarjanaan revisionis sekalipun, yang paling modern. Di orang barat itu kan sampai berani mengkoreksi Al-Quran, mengkritik hadis juga. Tapi saya belum mendapati untuk peneliti zaman sekarang itu fokus pada dua hal, Sahih Bukhari dan juga Al-Quran, itu bukti historis atau tidak. Kalau ada yang mengatakan seperti John Wansbrook misal atau Joseph Sah tentang isu hadis, itu semuanya udah mengkotek gitu. Sahih Bukhari sendiri, Gus Aziz kemarin sempat menyinggung kalau ada orang yang mencatat hadis, itu kan riwayat dari Sahih Bukhari, tapi bukunya itu ada atau tidak? Jadi ada, kita belum sanggup gitu. Jadi informasi dari Sahih Bukhari di masa itu ada orang yang menuliskan hadis, 2 atau 4 orang lah ya maksimal. Tapi itu kan sumber itu bernilai historis. Tapi apakah bisa dibuktikan, itu perkara yang berbeda. Berarti gini Gus ya, sama halnya ketika itu tuntut pembuktian, kan pembuktiannya bukan sezaman, tapi sumber sezaman ya. Soal sumber sezaman. Ya, bukan bukti fisik, artinya tidak ada catatan, bukan membuktikan secara catatan begitu. Kanjeng Nabi itu bahwa Kanjeng Nabi itu nasabnya sampai ke Ismail kan begitu. Ya. Betul. Berarti harus mengerti apa itu bukti, apa itu sumber begitu. Iya betul. Saya tuh punya satu buku berbahasa Indonesia yang cukup bagus untuk dibaca ya. Sebentar. Monggo. Nah, ini pembuktian Kanjeng Nabi itu tidak dalam bentuk buku. Jadi nilai-nilai semuanya riwayat. Karena kenapa saya tadi bilang itu primitif? Karena fakta historisnya orang di masa lalu, meskipun yang paling dekat dengan Nabi itu sudah menulis, tapi tidak semua orang itu menulis. Jadi dulu itu ada orang yang memiliki kemampuan menulis, tradisi menulis itu udah ada, itu terkonfirmasi secara historis ya. Itu nggak jadi alasan kenapa tidak ada kitabnya. Alasan kita cuma bisa memahami kalau orang yang mampu menulis itu belum tentu mau menulis, dan orang yang menulis belum tentu tulisannya itu sama. Jarak kepada Nabi sekitar 1 milenium lebih lah. Banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu 100 tahun, apalagi 1000 tahun. Ada naskah yang dibakar, isu politik, persekusi, kekhalifahan yang saling perang, terus penggelapan naskah-naskah kuno, itu semua bisa terjadi. Makanya
Orang yang ngotot mau nyari bukti sezaman, nah itu ya berbeda. Kalau sumber sezaman itu beda perkara. Makanya ketika tahun 65 ada persekusi tentang PKI, ini sekadar lurus saja ya. Dari 65 sampai 98, ide tentang pemberontakan itu kan ditafsiri secara tunggal, pelakunya cuma satu. Tapi setelah reformasi 98 terus 99, memori yang terkait dari banyak orang termasuk dari korban itu kan udah keluar itu. Makanya kan ada wawancara. Orang itu sebagai eyewitness, saksi hidup yang masih bisa menceritakan. Nah, informasi yang dikompilasi itu akhirnya dikorporasi gitu. Ini buku kayak gini nih, metodologi penelitian sejarah. Ini buku dari Pak Sulasman, dikasih pengantar sama Pak Tajul Arifin. Nah, terus ada lagi kalau misalnya Mas Dudung ini juga bikin buku, ini metodologi penelitian sejarah Islam. Nanti ada satu lagi yang versi Inggris, bisa ada itu bikin apa ya namanya ya, historical method. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bukunya ada, Pustaka jika nggak salah itu penerbitnya, memahami sejarah. Judulnya sepertinya itu. Kalau ditarik kasus Ubaidillah ini, tidak adanya bukti zaman, kita bisa menelitinya. Itu berarti melalui sumber zaman ya. Nggak bisa selama 550 tahun itu nggak bisa. Bagaimana caranya? Terus ini Gus, bisa atau tidak itu tergantung materi yang dikumpulkan. Ini Gus, kan kalau di dalam kitab-kitab Balawi itu menyebutkan ada 2 kali pengisbatan itu ya, di masa Ubaidillah yang satu dan yang kedua itu di masa betul. Ali bin Muhammad bin Jadid. Artinya di situ kan sudah sangat masyhur Gus. Artinya secara logika berarti di situ pasti ada dong sejarawan yang menulis kejadian selain dari Balawi atau relasi-relasi dari Balawi gitu Gus. Apakah Gus Romel itu menemukannya ya minimal di awal-awal abad 7 lah, akhir-akhir abad ke-6 gitu Gus. Minimal Oke. Gini, ini kayaknya kita perlu membedah secara harfiah ya. Subut itu kan lazim ya, subut itu lazim, sementara isbat itu kan mutaaddi. Asbata yusbitu isbatan, sementara subut itu kan beda perkara. Bin Jarid sebagai Ashraf, sebagai Husaini dan juga Al-Alawi untuk membantah tulisannya Kiai Imad tadi, Mbak Alawi asli dari Yaman itu kan Banu Alawi yang Bani Kohton itu. Bin Jarid itu sudah terkonfirmasi sekitar tahun 580-an, berarti ini sezaman oleh orang di masa lalu, ulama sebagai Al-Husaini dan juga Al-Alawi. Itu subut. Sementara itu kan perkara lain gitu. Jika memang ada maf'ul ya, ada aktivitas untuk mengkonfirmasi orang lain yang bukan dirinya, itu kan perlu isbat. Nah, kendati pun pertanyaan Gus Aziz itu gak relevan sih, cuman itu pertanyaan yang valid dan cukup progresif. Jika memang 2 kali, kenapa nggak direportase ulama sezaman gitu? Jawaban saya seperti belum tentu hal itu menarik bagi seseorang. Terus kita menulis buku itu kayaknya ada pola gitu. Setelah abad kedua atau ketiga Hijriah, pola Timur Tengah itu kalau menulis buku semuanya mengarah, penemuan saya ini ya, semuanya mengarah kepada historiografi sirah nabawiyah dari Kanjeng Nabi itu. Tokoh-tokoh setelah beliau itu kecil banget ditulis. Itu ada faktor ketertarikan ulama di masa lalu untuk menulis. Yang paling bisa kita gak itu kan kitab Tobakot Hanafiyah, Tobakot Syafi'iyah dari Ibnu Samuroh dan juga Al-Baghdadi ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya pertanyaan penjelasannya seperti tadi, semua orang belum tentu minat untuk menulis. Terus kalau toh memang menulis belum tentu naskahnya itu bisa kita dapatkan di masa sekarang gitu. Kendati pun saya menyepakati sumber sezaman itu beda dengan bukti sezaman. Akhirnya kan pada sekitar 2 bulan yang lalu saya menyanggupi untuk mencari bukti sezaman itu, bukan untuk mengonfirmasi bahwa sumber sezaman itu penting untuk pengisbatan, bukan. Perkara yang sudah subut atau udah musbat itu kan tidak bisa diisbatkan itu. Seperti seluruh hasil itu mustahil itu. Mewujudkan sesuatu yang udah mewujud itu kan ya mustahil. Mengisbatkan sesuatu yang udah tetap itu kan juga mustahil juga. Saya itu cuma memberikan logika berpikir untuk gimana Gus? Misalkan ya Alawiyun Alawiyun keturunan dari Sayyidina Ali yang datang ke Yaman itu kan mulai dari abad-abad awal Gus ya, di awal-awal abad ketiga mungkin itu kalau nggak salah, dari Qabilah Ar-Rosi ataupun yang lain itu kan banyak ya. Tapi untuk catatan di mereka itu sangat luar biasa Gus. Artinya dari abad ketiga, keempat, kelima, keenam itu sangat lengkap Gus. Tapi hal ini tidak ditemukan di iya betul gitu Gus. Barangkali penyebabnya apa Gus? Penyebabnya apa? Belum lengkap sih untuk menjawab
Penyebabnya, oke, ini sekadar hipotesa. Pada waktu itu katakanlah berarti abad ke 6 berarti kan dinasti Rasuli, Bani Rasul yang menguasai Yaman dan juga Oman waktu itu. Produksi kitab di Yaman itu cukup berbeda dengan produksi kitab yang ada di Irak dan juga plus Iran. Semua ulama rata-rata kan terkonfirmasi hidupnya ada di Irak atau di Iran. Oke, jika memang catatan itu harus ada, pertanyaan sebaliknya, jika Irak itu tempat peredaran Sayyid Ar-Rifai dan juga Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, tempat itu sangat-sangat berbudaya di Irak. Tapi penulisan tentang Abdul Qadir Al-Jailani itu paling itu di abad ke-9 atau ke-10. Itu jawaban untuk memberikan jawaban jika memang dulu udah populer, udah ada peradaban menulis, belum tentu banyak orang atau punya kesempatan untuk ditulis gitu. Syed Al-Jibawi itu ditulis kapan itu? Nemuin sekitar 12 tokoh yang populer di kalangan Nahdliyin, tapi penulisannya itu sangat belakangan, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Al-Jibawi ngerti ya Syekh Al-Jibawi itu? Nggak tahu tuh, nggak kenal tuh. Sebentar, saya buka kitab. Sebentar. Syekh Al-Jibawi Al-Idrisi itu kan diklaim leluhur ke-12 dari seorang tokoh yang dulu sempat ya itu. Ya, Risi As-Saibani itu. Nah, itu ditulis 300 tahun ya. Yang kedua, Imam Syafi'i, Syekh Ahmad juga, Syekh Ahmad juga. Terus ini daftar ulama yang saya temukan sambil nyari Imam Ubaidi. Ternyata ada rekam jejak hal yang hampir mirip untuk tokoh sebesar Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Itu penulisannya agak belakangan. Kalaupun ada yang agak mendekati, Abdul Qadir ternyata diprofil sebagai tokoh sufi besar yang namanya kurang antusias untuk dicatat. Antusiasme itu muncul ketika abad ke-9 atau ke-10 Hijriah. Dan itu juga tidak jadi perkara yang kontroversi karena Sirah Nabawiyah itu muncul yang paling tua kan Ibn Ishaq, dinotasi oleh Al-Baqai, terus editing oleh Ibn Hisham, itu yang sampai ke kita sekarang itu yang paling dekat. Abad ke-2, ke-3 barulah antusiasme orang untuk menulis Sirah Nabi secara semarak gitu. Itu ada 200 tahun sunyi itu. Jika Ibn Ishaq kita temukan, mungkin kita akan kesulitan mencari sumber sezaman. Aku bicara sumber dan juga sekaligus bukti sezaman tentang Kanjeng Nabi itu. Kira-kira selain Ibn Ishaq atau Ibn Hisham, siapa yang nulis Sirah Nabawiyah yang paling awal itu? Dan kira-kira dari itu jaraknya itu berapa itu? 190 tahun kalau nggak salah itu, atau 200 tahun. Bos, ini secara khusus yang apa tadi yang saya pertanyakan tadi ya, Pak Ar-Razi itu. Jadi memang tradisi menulis mereka itu luar biasa ya. Kemudian ulama-ulama mereka pun juga banyak. Sehingga wajar ketika di abad ke-3, ke-4, ke-5 Hijriah itu sudah ada catatan nasab di kalangan mereka. Nah, hal yang serupa itu kan ada di Balawi. Ya kan, ulama mereka banyak. Kemudian memang di dalam kitab itu seolah-olah atau menuliskan bahwa sejarah mereka tertulis dari sejak awal. Ya, tentu hal ini menjadi pertanyaan yang cukup satu hal yang menurut saya kurang. Sejarahnya tidak tertulis, cukup faktual. Tapi jika reportase orang sezamannya itu tidak ada, itu yang bisa saya jawab. Kemarin yang waktu kita diskusikan Gus, tahun 667 itu kan wafat dari Umar bin Sa'duddin Az-Zifari. Otomatis ketika dia 667, dia sempat hidup di abad ke-6 ya, tahun 400-an. Dia anaknya Sa'duddin Az-Zifari, guru dari Al-Faqih Al-Muqaddam. Uniknya, saya nemu beberapa naskah, semuanya itu isnad hadis dan rata-rata judulnya mirip, Arba'in, Al-Arba'un, Kitabul Arba'in, Limusnad, terus Al-Arba'un dan macam-macam. Rata-rata semuanya Arba'un. Sampai yang terakhir saya menemu naskah dari Syekh Yasin Al-Faqih itu kan juga Arba'un hadisan saya gak lupa yang kemarin diulas oleh Gus Aziz itu. Naskah tahun 580 itu juga ada. Ini buktinya. Memang tidak tertulis silsilahnya, tapi Syarif Al-Husaini Al-Uraidi itu juga ada. Itu. Ada juga naskah untuk Al-Baha. Kemungkinan kalau ada naskah yang paling cepat yang saya unggah, Al-Baha ini yang paling awal ya, yang diunggah. Alwi Al-Hadad, kolega di Tarim itu akan segera merilisnya. Kayaknya Gus Aziz juga itu dulu di Al-Qur'an itu. Itu Al-Baha yang tidak dimiliki oleh Al-Habsyi, muhakkik dari Al-Baha yang sekarang ya. Yang Kiai Mat itu dari Situasi gitu.
itu kan kocar kacir yang paling dekat sekalipun ya ternyata terjadi, apalagi naskah yang paling tua. Terus ada juga Abdul Haq Ibn Abdurrahman Al-Kharrat, itu juga punya naskah yang halaman pertamanya itu juga ditulis Al-Arbaun. Itu 91. Asumsinya dia bertahun, berarti kan dia hidup 520. Dia sesama dengan Abdul Qasim An-Nafat. Ya berarti sebelum itu. Dan juga ada juga naskah sekitar 488 dari Ubaidah bin Thahir At-Tamimi. Ini naskah yang paling rusak yang saya dapatkan. Itu terkonfirmasi dia itu wafat 488. Musnadnya juga sama judulnya, Arbaun. Saya tulis apa adanya itu. Tertulis memang Musnad Ubaidillah At-Tamimi Al-Iraqi. Terus yang paling atas itu Kitab Al-Arba'in. Pakai wawu, Kitab Al-Arbaun itu. Dia sejaman dengan Hasan bin Muhammad Al-Alal yang direportase oleh Al-Majdi. Ra'aituhu mata di Baghdad ya. Jika saya tidak salah koreksi ya. Meninggal di Baghdad dan buta di akhir hayatnya. Itu sekitar tahun 488. Dia terkonfirmasi juga meriwayatkan hadis dari beberapa Ba'alawi. Gitu, Ali Qasam, Muhammad bin Ali Al-Alawi. Itu yang saya menurut prediksi hipotesa ya, kalau bukan Ali Muhammad bin Ali Sohaib Mirbat ya Ali bin Khalid Qasam bukan Akil Muqaddam ya, mungkin Ali Khalid Qasam atau Sohaib Mirbat itu. Ya itu maksud saya. Dan juga ada Alwi Amul Faqih, itu juga melihatkan hadis itu. Perlihatan hadis yang cukup Nawawi sendiri ketika arah Nawawi ya. Itu harus menghafalkan silsilah dari Imam Bukhari Kanjeng Nabi, dari Bukhari sampai Nawawi itu. Dan tidak usah kaget jika nanti ketemu sama yang doif, yang ahad itu. Karena bicara soal itu saja berketemu hadis-hadis yang seperti tadi yang tidak mutawatir. Kalau mutawatir dari Sahih Bukhari gitu. Kira-kira persentase yang didapatkan Imam Bukhari ya, tadi kalau 600.000 hadis yang didapatkan cuma 4.000 doang yang sahih, berarti kan ada banyak yang doif. Tapi itu bukan hadisnya yang doif, isnadnya yang doif, atau rijalnya yang doif itu. Paling tidak kan ada 3 mental dalam hadis. Rijalnya, matanya, terus satu lagi itu berarti apa ya? Rijal matan isnadnya yaitu. Gini Gus, kalau punten ya, kalau untuk masalah barangkali gini tuh yang saya pelajari. Kalau di kalangan ulama hadis itu misalkan redaksi hadis dan rawinya berbeda, dari sahabat atau generasi tabi'innya berbeda, setelahnya berbeda, dianggap 2 Gus. Nah sehingga penguasa Bukhari hadis kemudian yang muncul di mana Bukharinya hanya 6.000 atau 8.000, yaitu ketika hanya melihat dari sisi matan dan sahabatnya, pokoknya jumlahnya hanya segitu. Padahal kalau lebih klasifikasikan lagi bisa jadi 100.000 atau bahkan lebih kan gitu Gus. Di sini ada satu hal yang tapi yaitu di kitab Kashful Ghain. Gimana Gus? Di kitab Kashful Ghain Muhammad Abu Bakar Al-Ashqar, dia itu ketika membicarakan salah satu qabilah namanya Al-Mubahasah. Namanya Al-Mubahasah yang untuk nasabnya itu hanya bisa ditemukan di dalam sebagian kitab. Ya, di situ ada nanti kan jenengan punya ya di akhir-akhir itu. Di akhir-akhir dari kitab Kashful Ghain ketika membahas tentang Al-Mubahasah. Artinya di sebagian kitab itu terdapat penyematan Asyarif Fulan bin Fulan Al-Fulani Al-Husaini. Nah, menurut pandangan Abu Bakar bin Abu Bakar Al-Ashqar itu tidak layak untuk menjadi umdah, untuk menjadi sandaran ya akan kebenaran nasab mereka Gus. Dan juga ada penambahan data dari betul. fatwanya siapa itu? Tajuddin As-Subki, di Fatwa As-Subki itu juga ketika ada satu catatan baik itu di dalam buku atau di dalam sanad ataupun yang lain, ketika tujuannya itu bukan untuk menjelaskan nasab itu, maka jadi hujah akan status orang tersebut sebagai seorang syarif atau seorang sayyid atau Al-Husaini itu ya, atau Al-Alawi itu Gus. Itu barangkali nanti ini perlu betul. Itu secara dalalah, secara dalalah. Jadi Pintar Gus Aziz itu memberikan pengantar tentang metode isbat nasab dari beberapa atribusi seperti Asyarif itu. Saya banyak menemukan Asyarif itu tidak hanya ditempelkan kepada keturunan Imam Ali itu enggak. Sultan-sultan ditulis oleh Asyarif dengan Asyarif. Terus Bani Hasyim, Bani Muthalib seperti Imam Syafi'i itu juga ditulis sebagai dia kan Bani Muthalib. Itu Muhammad bin Idris Al-Fi'i pokoknya al-awal al-Muthalib itu Al-Husaini itu semuanya untuk indikator dalam itu. Datangnya ini atau tidak
aja lah. Banyak orang dalam kot masih dia sebagai ini dan juga Allah. Ya, tidak ada alasan lagi untuk mengisbat kecuali ini bukti yang paling real tentang syuruh wastifah sejaman dengannya gitu. Dan di beberapa isnad itu yang paling tua sekitar 588, 580, aku sesuaikan dengan aja 580. Itu ada yang mutajir sampai 67 gitu. Yang paling termuda sekitar tahun 655 naskah dari Umar itu dan juga Muhammad bin Ali Batohan itu ada musajarnya langsung lengkap ke atas ketika dia menulis musnidnya. Saya dapat hadis ini dari Muhammad bin Ali Al-Alawi. Dia seorang ini lahir, ada banyak As-Sufi, Bahrul Ulum, Al-Alama, Al-Faqih, Al-Muhaddis ya, dan macam-macam. Terus bin-binnya sampai kepada siapa itu? Muhammad An-Nakib. Saya ingat saya Muhammad An-Nakib, mentoknya ada di sana gitu. Kalau memang itu tidak dianggap sebagai isbat, nanti kan tinggal dari muhakiknya. Muhakik ya, kalau tidak sampai ke sekarang ya, muhakik di masa itu yang bisa kita cegat untuk mengevaluasi apakah atribusi ini bisa layak disebut isbat, dipakai untuk isbat. Ya mungkin kita pakai yang paling muda siapa berarti ya, atau Koki mungkin, atau Ibn Inabah yang wafat tahun 820. Terus siapa lagi yang sejaman dengan Ibn Inabah itu, saya lupa lah itu tuh Gus. Jadi saya pakai metode itu. Kalau terlalu banyak yang mengisbatkan dia sebagai syarif, banyak ulama dari lintas satu tobako tapi lintas ilmu, ada hadis juga, ada fakih juga, al-alama juga, orang sufi juga itu. Berarti kan ada 4 macam kategori keilmuan yang mengepung keturunan Ba'alawi itu sebagai syarif, Al-Alawi dan juga Al-Husaini. Dan banyak juga dari nanti itu disebutkan silsilahnya 5-6 gitu. Seperti lumrahnya orang-orang kayak seperti di Imam Nawawi itu kan kadang kali menyebutkan diriwayatkan dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan gitu. Ada silsilah yang ditulis 3-4. Kalau itu udah berlaku kaidah ya, muradul kalam al-khotib gitu. Sesuai dengan lidah orang zaman itu bicara. Contoh yang dulu saya Gus Aziz itu, jika orang di masa sekarang menganggap Gus Aziz Jazuli adalah Aziz bin Jazuli, ya itu yang berlaku. Artinya masih dibutuhkan penelitian ulang lagi Gus ya, ketika memang kita menemukan satu nama yang di situ ada penyematan Syarif, Al-Hasani atau Al-Husaini gitu Gus ya. Betul, itu bukan tugas saya. Yang saya mintain tolong untuk mengolah naskah yang saya temukan Padang Filolog dan juga ahli nasab itu Said Anas, terus Said Mahdi Rojai, terus anaknya Ayatullah Uzma itu Said Mahmud Al-Marasi, saya minta tolong juga. Terus dari beberapa sadah di Fes Maroko udah saya kirim email juga untuk, saya kan punya catatan, punya naskah juga. Saya punya metodologinya seperti ini, menafsiri naskah itu seperti ini. Apakah ini bisa diisbat? Kalau caranya bagaimana? Itu yang belum dikirimkan ke saya sampai sekarang. Makanya saya masih menunggu gitu. Jika langsung saya publikasi mah itu perkara beres gitu. Tapi yang bikin saya satisfied, puas, ini udah ditahqiq sama pakar-pakar yang otomatis lebih alim daripada saya. Said Anis misal, Said Mahdi Rojai, terus temannya Dr. Hasan, saya lupa namanya, juga temannya saya Aun Al-Quduni di Jordan. Terus siapa lagi? 5 termasuk saya Usama Lazari yang kemarin ke Kerapia sama saya Jum'ah kalau nggak salah. Itu juga saya kirimin dari Syekh Yasin Al-Fadani dan juga naskah tua tahun 500 itu saya kirim saya Usama. Uniknya itu juga punya kitab yang judulnya sama persis seperti Syekh Yasin Al-Fadani, dan istilahnya salah satunya Muhammad Al-Alal, Hasan, terus sama Tabul Qose, Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam gitu. Orangnya masih hidup itu. Dan juga beberapa hadisnya itu aku lupa teorinya. Aku bukan nggak pernah serius tentang hadis ya, musalsal atau apa ya. Itu sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya pakai jalur yang berbeda tapi Syekh Yasin itu. Judulnya apa tuh, Gus? Saya kirimkan covernya, bentar Gus. Bentar. Kitabnya itu impor, saya tuh nunggu justip nih Gus. Yang kemarin udah alhamdulillah. Bentar, aplikasi foto. Al-Buldaniyat, Arba'una Hadisan, Arba'ina Duhaga, Arba'ina, kurang jelas, terlalu kamera. Minal Al-Buldanat. Ya. Aku ngerti apakah itu dijual di sini juga. Aku kirimkan ke WA sampai Gus. Ya, di cover. Itu tangannya saya Usama itu. Nih. Saya pernah dapat ijazah itu dari Syekh Usama itu, Gus. Musalsal bil awaliyah. Wih, tuh. Dulu mungkin itu. Ini.
Siap. Dibuka. Saya tuh nggak pernah. Loh, saya pernah dapat ini dari kiriman saya Usama, Al-Buldani kalau nggak salah judulnya. Arbauna Hadisan. Gus Tumel, Helm, Mas Ilham. Monggo Gus. ini saya kurang sepakat dengan di antara itu tadi, karena kalau saya memahami pengertian sampean itu akhirnya bukan menjadi super lagi, menjadi super sekunder. Karena kan pengertian sumber primer itu kan adalah kesaksian dari seseorang yang pernah melihat peristiwa ya, baik dalam berupa tulisan, lisan maupun audiovisual. Lah, bukti sezaman yang menurut Kiai Imad itu kan dalam bentuk tulisan, itu kan sumber primer. Kalau pengertian jenengan akhirnya menjadi sumber sekunder kan berarti. Gimana menurut? Bukannya saya itu tidak sepakat tentang sumber primer atau bukti primer, itu bukan. Cuma saya itu sedang berusaha meluruskan itu. Dulu Kiai Imad ngomongnya kan pakai kalimat sumber. Aman toh? Saya ingat itu sumber sezaman di website awal-awal. Nah, saya nyari Mas, saya nyari bukti material yang sezaman itu emang itu yang sedang saya cari. Memang dari sana itu saya yakin ulama di masa lalu itu surah istifadohnya itu banyak. Salah satunya ya sumber sezaman dengan mereka itu, yang sezaman dengan orang yang diperdebatkan lah, Imam Ubaidillah misal, atau cucu cicitnya misal itu. Nah, bukti sezaman itu dan sumber sezaman itu berbeda. Perkara primer sama sekunder kan perkara kategori. Jika itu sezaman sezaman dengan peristiwa terjadi, itu primer. Itu jika setelahnya berarti sekunder, kan gitu. Saya tadi cuma bahas tentang definisi yang biar kita sepakat. Ya, artinya kalau memang tidak ada kita sumber sezaman dalam bentuk tulisan itu kan berarti menggunakan sumber. Oh iya, saya ngumpulin dua hal itu, primer, sekunder, internal, eksternal, saya kumpulin semua. Kan emang kerja kesarjanaan histori seperti itu, mengumpulkan semua bukti material gitu. Yang primer sudah dapat Gus. Tadi primernya. Yang itu gimana itu? Al-Hawi nggak ada, nggak utuh gitu Al-Hawi itu. Bagus ya. Oke. Ada gini, Al-Ubaidillah itu pernah ngomong dia itu 1000 lembar. Nah, Al-Kazim juga menyaksikan itu. Saya lupa kitabnya. Pokoknya Al-Kazim itu mereportase guruku Syekhus Syaraf itu menulis kitab sampai 1000 warokoh itu. Kalimatnya itu alfu apa sih? Pokoknya puluhan ribu atau ribuan. Ribu lembar. Tahdhibul Ansab itu berapa lembar toh? Manuskripnya paling Muqaddimah itu berapa lembar? Al-Hawi itu berapa lembar itu? Ya. Nah itu pun ditulis versi cetak dengan spasi 1,5, kertasnya kuarto, marginnya 3:3 kan Gus itu. Berarti yang Habib Ubaidillah nggak ada ya? Kitab itu ada, tapi yang saya dapatkan itu rahasia gitu. Karena sering dibawa itu dalilnya itu sudah menemukan itu. Yang saya temukan itu banyak. Yang saya kirim ke Guzaini sebelum dia memblokir atau dia mengganti nomor itu. Tulisan tangan Nakib tahun 580. Jadi ada mengirim surat ada penjelasan tentang sadah kan. Itu tulisan saya tuh sampai pakai apa ya? Affinity itu aku pakai X-ray gitu. Thickness-nya kontrasnya aku naikin juga putih sampai bener-bener itu ada salah satu postulatnya itu ada Banu 500-an itu seorang nakib Iran. Ya, kalau saya sih sangat merasakan karena pernah merasakan semacam itu ya. Padahal itu baru tahun 1008. Manuskripnya itu aja saya susah. Apalagi tahun yang jauh kan. 500 itu ya. Betul. Saya satu lembar itu untuk menelan itu perlu waktu 2 minggu itu nggak selesai. Untuk apa ya? Sorry, ini apakah ditampilkan saja? Gus Ilham gambarnya kok berhenti ya? Ini udah jalan. Iya. Gus Ilham gimana? Aku ngelihat Gus Ilham kok berhenti nih gambarnya. Mantap. Baik. Oh. Nah, jadi intinya ini tulisan enaknya dibalas atau enggak ya? Waktu balas aja Gus biar ilmiahnya hidup Gus. Nanti kan saya bisa komen juga di situ kan. Iya. Siap. Sambil ngelatih tulisan. Siap. Itu koreksi untuk Gus Aziz itu juga nanti sekaligus nantilah sama Gus Aziz sama Kiai Iha jadi satu lah. Gimana Gus? Monggo Gus Izudin. Ada lagi? Enggak ada. Enggak ya.
Nih baterainya juga Tadi mau tuh habis. pengen dengerin kok, tapi sama juga baterainya mau habis. Nanti aku berilah di channelku lah, Siap. ngobrol-ngobrol apa gitu lah. Salam kenal ya, Gus Gumet ya. Salam kenal kawan lamaku. Aku memang agak lupa yang untuk urusan wajah itu agak lupa, Gus. Nah, Tapi kalau Lanfa kita pernah ketemu, sama Atung juga pernah ketemu. reunian, Gus. Saya itu sering diskusi sebenarnya dulu itu dengan di Facebook. Reunian betul. Baru ingat itu kemarin itu saya langsung cerita sama itu sama karena buka file-file lama itu. Soalnya gini, pas waktu zaman Lanfang itu kan zamannya masih Ayah Sakuf bikin Terong Gosong. Iya, awal-awal. Ya, Terong Gosong awal-awal. Orang pertama penulis besar yang kemarin yang dulu diajak itu salah satunya Lanfang itu. Orang Cina, anaknya udah gede semua, anaknya 3. Terus dia itu orang pertama yang ngajari saya untuk nulis, dikasih tahu cara menulis secara puitis, sistematikanya seperti apa. Ya, saya ini hasil didikannya Lanfang itu. Di samping Mas Yahya juga ya, Mas Yahya itu dulu sempat bikin Terong Gosong, buku kecil. Tulisan pertama itu naskah tua itu manuskrip tua itu. Tulisan awalnya itu Mas Yahya nulis Mail gitu. Itu di samping itu. Ternyata ketemu di sini. Kalau saya sih senang tulisannya versi dulu. Oh ya, betul. Apapun dimanapun itu jadi tulisan, apapun itu ya. Nah, ini kita dorong Gus Aziz untuk rajin menulis saja, Gus. Daripada bikin video, effort Gus bikin video itu harus live, baterai habis, harus upload itu. Itu hampir setiap Karena hari ada. saya tuh kemarin suka ketika ngelihat nge-share tulisan di RMI. Jadi kayak video doang. Gus, doanya Gus, nanti Iya, cek sebenarnya lagi. penting itu. Siap. Nulis enak, Gus. Ya video sesekali. Kita tahu belum, Gus? Apa yang ada banyak manuskrip yang baru di negara itu sudah tahu belum? Belum tahu. Pengetahuanku sedikit, Gus. Jangan ditanya yang sulit-sulit. Itu baru dibongkar kemarin tahun 2021 atau 2020. Itu punyanya Pak Abdurrahman itu kitabnya banyak sekali. Terus tulisannya Mbak Abdurrahman ada semacam wasiat ya. Enggak gitu. Dulu tuh tahun 2020 itu saya untuk cuman ada kit di Abdurrahman itu apa silsilah itu situ kemarin dulu dibuka masjid. Kita luar biasa. Saya pengen ke sana itu untuk minta apa ya? Ya karena ini didorong ya catatan tentang Balawi dan sebagainya. Oh, untuk Wali Songo ya? Ya, Progresnya Wali Songo gimana ya, Gus Aziz? Gus Aziz kayaknya terlibat dalam tim Bani Wali Songo deh. Waduh, saya kurang tahu ini, Gus. Saya malah nggak punya ininya, manuskripnya malah. Jadi nggak bisa mengkaji, Gus. Kiai Hanan itu kalau ngupload itu kadang jengkel dikit-dikit yang dikasih tahu. Mau duluan ke rumahnya jauh kan itu. Jepara Madura 6 jam, Bung. Lebih. Teleponan tuh, Gus. Sama Kiai Hanan ya. Tapi kurang puas, Gus. Enak langsung ke tempatnya ngelihat gitu. Mungkin next project penelitian saya itu. Mantap. Karena kemarin informasi back sama Samarkan itu udah dapat koneksi. Aku udah ngontak KBRI di Samarkan juga di Uzbek, teman-teman udah ada gitu. Insya Allah setelah ini rampung mungkin ya penelitian tentang Wali Songo mungkin. Oh bagus itu, Gus. Di Uzbek barangkali ada manuskripnya gitu kan. Satu kali Katanya ada. Saudaranya Abdul Malik itu yang diklaim Azmatul itu malah bikin beberapa bangunan dan masih dirawat sampai sekarang. Ya otomatis mereka menyimpan sejarah itu dalam bentuk tulisan lah. Terus naskahnya mungkin bisa diakses ya. Tinggal atau tidak ke sana sponsor aja lah, Gus. Seperti komentar di bawah, walah nyari sponsor toh gitu. Saya juga nunggu sponsor ini sama siapa yang mau sponsor. Tipsnya apa, Gus? Nyari sponsor agak-agak susah itu, susah penelitian yang nggak ada gunanya mungkin yang penelitian itu ya marketable itu ke sponsornya, tapi agak susah juga sih. Gimana, Gus? Dalawi mah marketable-nya segmented, paling terakhir lah Gus turun aja juga mau. Pengen tahu pertanyaan Gus kali ini soal tema yang di atas itu. Apakah Kiai Mat itu ya
untuk membatalkan. Oh ya. Ini penilaian saya sebagai akademisi aja lah ya. Kiai Imad itu kayaknya itu dalam kapasitasnya sebagai mubahis atau bahis, seorang pengkaji. Jadi beliau itu berhak untuk melakukan apapun sesuai kajian yang dibidangi. Untuk urusan kita, semua orang yang pernah mondok sepertinya bisa membaca. Tinggal nanti kan penilaian kita punya kan ya. Itu yang menjadi problemku sama Kiai Imad kan cuma di satu hal. Tasawurnya itu mentoknya istiqro'nya apa? Istiqro' nakis atau tam atau ya bagi saya istiqro' nakis. Masih banyak yang perlu digali untuk di penelitian ini gitu. Makanya saya tadi tuh nyebut ketika Kiai Imad ngeklaim abad kelima tidak ada ulama nasab yang nyebut, sementara yang disajikan cuma 3 kitab doang, Muntaqilah atau Libya, Majdi, terus Tahdzibul Ansab, Abnaul Imam udah dianulir itu. 3 kitab itu saya rasa tidak representativeness, tidak mewakili. Jika semua ngecek pada naskahnya di awal-awal itu 3 kitab itu termasuk Abnaul Imam itu udah diklaim sendiri dan dideklarasikan sendiri oleh penulisnya sebagai mukhtasar atau muqaddimah gitu. Ya bagaimana mungkin sebuah kalimat yang maktu ya ditulis sebagai mukhtasar itu dianggap yang syumul atau ikatoh itu. Sementara Aubeli sendiri ngomong kalau dia itu pernah nulis sekitar ribuan musajar. Kalau itu tidak bisa dicapai, ya otomatis istiqro'nya itu ya istiqro' nakis. Kalau penilaian saya itu, Gus Ilham ya, Kiai Imad itu layak atau tidak itu bukan kapasitas saya. Layak untuk membatalkan atau tidak itu jelas bukan kapasitas saya. Tapi untuk melihat Kiai Imad sebagai akademisi atau mubakhis, ya beliau layak melakukan ini. Dan pertanyaan yang dikeluarkan, identifikasi masalahnya ya, rumusan masalahnya itu kan rumusan masalah yang valid. Tidak ada buku zaman, suhu 550 tahun. Kendati pun banyak orang menganggapnya sebagai pertanyaan yang logis. Tapi itu valid bagi saya itu. Karena banyak sekali lah ya. Ya. Karena banyak sekali sih orang-orang mungkin tobat Gus, gak sekedar tobat. Kalau saya cuekin aja Gus itu Gus. Cuekin itu. Ya, budak-budak tobat katanya. Ya saya kan berbisa ilmuwan ya. Kenapa tobat? Emang ya sih disuruh tobat. Hanif Alata sempat ngomong itu. Ayolah akhi gitu. Ya ini kan bidang gimana? Ya. Tapi gue sih sudah sesuai dengan jalur akademisi. Kok apa yang keliru, apa yang salah gitu? Iya makanya. Kalau proses itu saya lihat tidak ada, selalu menggunakan dalil-dalil. Bukan karena kebencian, bukan karena bukan. Ini memang Ya. Saya, boleh sombong lah ya ini untuk menegaskan sikap saya. Ketika Gus Aziz dulu itu dikirim ada surat dari alumni itu ya, dari Akof kalau nggak salah itu. Ya. Saya dikirim salah satu alumni dari Akof. Saya kenal orangnya, mungkin Gus Aziz kenal. Ya saya komentar langsung, ya ngapain ini kampus membatasi ilmu pengetahuan saya gitu. Ya tahu itu ditangkap banyak orang sebagai ini Mael gimana tuh Rumel. Pas dibantah itu berseberangan dengan Aziz Jazuli gitu, katanya itu. Tapi kok ini ya ngapain ilmu pengetahuan dibatasi, nanti hasilnya ya nggak maksimal gitu. Karena apalagi kampus saja nggak boleh membatasi ilmu pengetahuan, apalagi cuma sekadar kumpul-kumpul alumni gitu. Karena saya baca itu kan begitu kok sebabnya, misalkan itu nanti matinya itu masalah. Tapi tidak itu urusan Tuhan lah itu. Ya tapi dokternya. Dan surga itu bukan ikhtiari, surga itu kan ya fadl kan ya. Rahmat Tuhan itu. Ya bisa diikhtiari ya, tapi kan semuanya fadl kan ya. Ikhtiar apa? Kita paling hidup mentok 80 tahun. Ibadah kita dibandingkan kenikmatan Tuhan itu berapa emang? Sok-sokan amat ibadah. Ya mungkin ini nggak cocok ya didengar sama yang pro baru ya mungkin. Ya dari dulu saya kayak gini gitu, nggak usah kaget aja gitu. Siap. Ya barangkali ditutup Gus ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Gus. Terima kasih. Siap. Gus Izudin, terima kasih. Siap. Sampai ketemu kawan-kawan netizen. Barangkali ada yang salah dari ucapan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.